Ya, baik. Eh, kita mulai ya diskusi siang pada hari ini. Setelah kita kemarin sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pentingnya biostatistik atau statistik secara umum ya. Sudah dipahami bahwa statistik itu tidak hanya hitung-hitungan gitu ya, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kita bertindak atau mengambil keputusan atau apa ya, mengambil tindak lanjut gitu berdasarkan data ya. Jadi makanya sering disebut ada yang evidence based, entah itu medicine ya, artinya pengobatan yang berbasis bukti ilmiah ya, itu kan memberikan obat atau pengobatan dasarnya adalah hasil penelitian, yang mana hasil penelitian itu ya analisisnya pakai statistik. Ada juga yang namanya evidence based policy making gitu ya. Atau bahasa Indonesianya adalah pembuatan kebijakan berdasarkan bukti ilmiah gitu. Nah, itu semakin banyak ya atau semakin menjadi tren gitu, karena dengan kita mengambil tindakan berdasarkan analisis statistik atau berdasarkan biostatistik, itu tindakan yang kita ambil atau kebijakan yang kita ambil atau pengobatan yang kita berikan atau yang kita rekomendasikan itu menjadi relatif lebih valid, lebih aman begitu ya, karena sudah diuji dulu gitu ya. Nah, setelah tahu pentingnya bukti ilmiah, sorry, pentingnya statistik, kemarin kita juga sudah membahas tentang jenis data dan skala pengukuran ya. Ada data kuantitatif, ada kualitatif, itu akan saya singgung terus mengingat pentingnya eh, pemahaman tentang eh, jenis data dan juga skala pengukuran. Dan itu harus dikuasai sehingga saya berharap Anda bisa menentukan ya ketika melihat data, oh ini data apa, termasuk data kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau misalnya kualitatif termasuk skala apa, kalau kuantitatif termasuk skala misalnya interval atau rasio seperti itu. Itu sangat penting ketika kita bicara statistik. Kenapa? Dengan tahu skala pengukuran, nanti kita dalam memilih alat statistik atau metode statistik yang akan kita gunakan itu jadi betul, jadi tidak mungkin salah gitu ya istilahnya. Karena polanya itu jelas. Ketika datanya kuantitatif atau numerik, itu analisisnya ya hanya beberapa saja. Kalau datanya kualitatif ya itu analisisnya juga hanya ada beberapa saja, dan alatnya ya cuman alat analisisnya ya cuman itu aja gitu. Jadi ketika Anda mengetahui atau mampu membedakan jenis data, itu sudah dipastikan jenis analisis statistiknya harusnya kemungkinan besarnya adalah betul nanti dalam memilihnya. Itu ya. Nah, kemarin juga saya sudah menyampaikan tentang bagaimana kita menyajikan data ya, dengan sedikit simulasi perhitungan dan seterusnya. Nah, cuman ini saya menyampaikan untuk lebih komprehensifnya berkaitan dengan eh, statistik deskriptif. Kalau nama lainnya namanya kita deskriptif ya sama saja dengan penyajian data begitu ya. Cuman kemarin kita belum membahas tentang normalitas data. Ya, meskipun kemarin sudah saya tunjukkan, oh data itu terdistribusi normal seperti apa, tetapi nanti ada teori-teori yang akan saya jelaskan agar lebih lengkap pemahamannya. Nah, pada pertemuan kali ini, capaian pembelajaran yang ingin disampaikan atau yang diharapkan kalian bisa capai itu adalah mampu menjelaskan karakteristik dari data hasil penelitian. Ya, kemarin sudah kita membahas nominal, ordinal, interval, rasio, kualitatif, kuantitatif ya. Itu jenis data penelitian dan jenis data hasil penelitian. Kemudian kita juga diharapkan mampu menghitung dan menginterpretasikan data. Jadi selain tahu jenis datanya juga mampu menghitungnya. Ya, kemudian setelah tahu menghitung,
harapannya juga mampu menginterpretasikannya, dan yang paling penting adalah melakukan dan menafsirkan uji normalitas data menggunakan software statistik. Meskipun nanti ini saya menyampaikan aspek teoritisnya dulu, untuk prakteknya nanti kita bisa diskusikan setelah pembahasan dari teorinya ini. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan apa itu data penelitian, ya. Data penelitian, kalau pengertiannya itu adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Ini ada beberapa kata kunci yang perlu saya garis bawahi, ya, berkaitan dengan pengertian ini. Yang pertama adalah dikumpulkan secara sistematis, ya. Nah, kalau Anda mungkin ini semester apa 6 ya atau 8 itu mungkin ada yang kemarin ikut PKM gitu, ya. Atau nanti Anda ketika membuat skripsi, itu aspek yang paling penting, yang salah satu yang paling penting untuk dilakukan adalah membuat proposal gitu, ya. Kenapa? Di proposal penelitian itu dituliskan bagaimana data-data itu atau informasi-informasi atau fakta yang akan dikumpulkan itu, cara mengumpulkannya seperti apa, ya. Jadi di proposal itu kenapa kok apa, kalau di kita ada pembuatan proposal, setelah itu ada seminar proposal, kemudian dilakukan revisi terhadap proposalnya, karena mengingat pentingnya proses pengambilan data ini harus dilakukan secara sistematis. Karena kita ngomongin tentang penelitian ilmiah, ya. Nah, kalau misalnya kita nggak ilmiah sih, boleh-boleh aja ya kita misalnya mau meminta pendapat orang atau menimbang berat badan, boleh-boleh saja. Nimbang ya tinggal nimbang, wawancara ya tinggal wawancara. Itu kalau digunakan bukan untuk kepentingan ilmiah, ya kan? Tetapi kalau memang nanti akan digunakan untuk kepentingan ilmiah, misalnya gini, apakah suatu obat itu bisa menurunkan berat badan seseorang? Apakah suatu obat itu benar-benar berefek dalam menurunkan tekanan darah pasien? Itu nggak bisa kalau hanya ngambil dari satu orang, pagi diukur, siang diukur lagi, oh naik, oh turun, gitu. Itu nggak bisa seperti itu. Makanya harus dibuat konseptual framework-nya dalam proposal. Ya, di dalam proposal itu mau seperti apa penelitiannya, data yang dikumpulkan apa saja jenisnya, skala pengukurannya apa, kemudian cara mengumpulkannya bagaimana. Nah, di situ Anda akan dibimbing begitu untuk bisa mendapatkan jenis data dan mampu melakukan proses pengumpulan data itu secara sistematis, ya. Karena kalau dilakukan dengan sistematis, ya, ya, keyword yang saya garis bawahi ini, itu manfaatnya adalah proses pengambilan data itu bisa: satu, akurat; dua, efektif; tiga, efisien, ya. Akurat artinya Anda ngambil datanya betul. Efektif, ya, artinya eh, apa, langkah yang dilakukan itu ya sesuai, ya. Efisien, sumber daya yang digunakan, waktu, uang, ya, kemudian tenaga, itu jadi hemat gitu. Coba kalau Anda bikin proposalnya itu tidak ideal, tidak bagus, atau tidak betul, tidak benar. Akibatnya apa? Misalnya nih, wah, udah ngambil data dikira sudah selesai, ternyata ketika dianalisis kurang. Nah, ya kan? Nah, itu apa akibatnya? Ya harus ngambil data lagi. Nah, itu nggak efektif, nggak efisien, nggak akurat. Ya, makanya besok kalau mau bikin proposal penelitian apapun, dalam jenjang apapun, mungkin ada yang mau sekolah S2 atau S3, dalam membuat proposal itu harus jelas, lengkap, ya, dan ketika diujikan harus benar gitu, ya. Sehingga nanti penelitiannya atau pengumpulan datanya itu bisa dilakukan secara sistematis. Nah, itu untuk berkaitan dengan data penelitian. Nah, kata kunci yang kedua adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji menguji hipotesis, ya. Jadi eh, ketika kita mendapatkan data yang akurat, data penelitian yang bagus, nanti
hasil untuk menjawab pertanyaan penelitian kan biasanya kalau penelitian itu ada hasil dan pembahasan dan ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kan diperoleh dari hasil penelitian. Nah, kesimpulannya itu nanti bisa jadi lebih akurat kalau misalnya Anda melakukan pengambilan datanya secara sistematis tadi. Ya, jadi jawab pertanyaan penelitiannya tuh jadi lebih valid begitu, lebih lebih apa ya, ya benar gitu ya jawabnya. Nah, kemarin kita sudah itu berkaitan dengan data penelitian ya. Nah, sekarang saya refresh lagi mengenai jenis data penelitian ya. Kemarin ada kualitatif ya, itu yang tidak berbentuk angka. Kalau saya memudah apa agar mudah untuk memahami adalah cara ngumpulin datanya itu dihitung ya kan, misalnya terjadi atau tidak, ada atau tidak ya, misalnya jenis kelamin, berapa laki-laki perempuan ya di kelas, ada satu, dua, tiga dan seterusnya itu kita hitung satu-satu. Ada nama obat ya, misalnya ya obatnya namanya apa aja, paracetamol, amlodipin dan seterusnya, ada berapa, nah itu kan dihitung satu persatu. Misalnya analgetik ada berapa, oh ada paracetamol, ada ibuprofen misalnya kayak gitu ya. Nah, atau misalnya paracetamol mereknya apa aja, ada paracetamol, ada pamol, ada sanmol, macam-macam. Ya itu dihitung semua sehingga nanti bisa kita kategorikan. Kemudian misalnya data yang lain klasifikasi efek samping. Ya, misalnya pasien mengalami efek samping atau tidak. Berarti kan ditanya tuh, Anda mengalami efek samping enggak? Oh iya, oh atau tidak. Atau misalnya dilihat mana ada ruam-ruamnya enggak, ada nyerinya enggak dan seterusnya. Nah, itu kita klasifikasi efek samping itu merupakan data yang sifatnya kualitatif ya, yang harus kita hitung. Nah, biasanya itu diolah dalam bentuk frekuensi atau kategori, ya. Misalnya jenis kelamin, kategorinya apa? Oh, laki-laki sama perempuan. Frekuensinya berapa? Oh, di situ ada jumlahnya berapa dan juga persentasenya. Biasanya itu ditampilkannya, ya. Seperti kemarin waktu kuliah offline sudah saya sampaikan. Kemudian tadi nama obat misalnya golongan atau nama obat paracetamol mereknya apa aja? Ya paracetamol ada tadi satu 2 3 ada sanmol, ada pamol, ada generik paracetamol. Nah, itu termasuk yang kategorinya paracetamol, frekuensinya berapa? Nah, itu dihitung ya. Kemudian jenis data penelitian dalam farmasi yang kedua adalah data yang sifatnya kuantitatif ya, berbentuk angka ya, tetapi yang paling penting adalah membutuhkan alat ukur untuk mendapatkannya. Ya, contohnya dosis obat berapa miligram. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya tentunya timbangan kan begitu. Kemudian tekanan darah ya, alat ukurnya apa? Ya, sphygmomanometer gitu ya. Kadar glukosa darah ya ada untuk ngecek glukosanya berapa miligram per desiliternya ya, jadi itu data kuantitatif. Kemarin kita sudah banyak berdiskusi tentang itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada apa namanya, nanti kita lanjutkan dengan apa, dengan latihan, tetapi ini ada statement ya, kalau kita salah memahami jenis data dan skala pengukuran, maka seluruh analisis statistik yang kita lakukan itu bisa salah. Ibaratnya kalau peta kalian salah, ya kan? Karena itu merupakan penunjuk loh, ya. Kita mau pakai analisis apa, ya. Jadi seperti peta, kalian tuh nggak akan nyampe ke tujuan, nggak bisa akan jawab pertanyaan penelitiannya, meskipun kendaraannya atau mobilnya mahal seperti itu. Nah, ini mungkin nanti bisa di capture dulu. Ini termasuk jenis data apa. Nanti Anda bisa lakukan latihan sendiri, mandiri, tidak harus sekarang. Mungkin kalau misalnya itu bisa di pause dulu ya. Kalau sudah jadi video bisa di pause dulu. Kemudian Anda isi itu jenis datanya dan skala pengukurannya apa. Nah, meskipun di sini saya juga sudah menyiapkan jawabannya ya. Tapi sebaiknya Anda berlatih untuk membiasakan apakah itu pemahaman Anda sudah betul atau tidak, kan begitu. Nah, itu tentang jenis datanya ya.
tentang data penelitiannya. Nah, sekarang kita baru masuk ke materi yang pertama yaitu tentang statistik deskriptifnya, ya. Nah, statistik deskriptif ini adalah suatu teknik untuk meringkas, mengorganisasi dan juga menyajikan data agar pembaca, siapapun pembimbing Anda, teman Anda, atau nanti kalau dipublikasikan ya pembaca artikel atau skripsi Anda, atau tesis atau disertasi Anda, itu bisa mudah memahami maksudnya ini datanya seperti apa. Ya, jadi eh, meskipun terlihat paling gampang ya, tetapi sebetulnya ada hal-hal yang perlu ditekankan ketika Anda membuat statistik deskriptif. Ya. Nah, biasanya statistik deskriptif ini digunakan sebelum uji statistik inferensial. Nanti saya akan jelaskan statistik inferensial itu apa. Kemudian statistik deskriptif ini digunakan untuk apa? Yang pertama, pola distribusi data. Ya, kemarin saya sudah singgung distribusi data itu seberapa apa ya, sering data itu muncul dan terus distribusi di antara data pengukuran yang lain. Kemudian digunakan untuk mengetahui pusat dan juga sebaran. Pusat itu misalnya rata-ratanya, sebaran itu misalnya standar deviasinya. Kita akan bahas itu nanti dalam pertemuan ini juga. Kemudian bisa digunakan untuk ngecek ada tidaknya outlier. Nah, misalnya gini, outlier itu apa? Outlier itu adalah data yang apa ya, tidak masuk dalam rentang distribusi data yang sifatnya normal gitu ya. Misalnya rata-rata tekanan darah orang yang setelah mendapatkan pengobatan misalnya ya, itu rata-ratanya 100 karena sudah diobati ya, mungkin jadi normal misalnya 120 misalnya. Tetapi ada pasien mungkin satu atau dua yang sudah minum obat itu jadi 190 gitu. Nah, itu termasuk outlier ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya, tergantung outliernya kan begitu. Apakah kita masukkan ke dalam analisis atau kita skip? Nah, itu tergantung ya. Nanti kalau Anda mempelajari statistik jadi punya sense untuk menentukan apakah outlier ini mau diapakan. Itu ya. Nah, saya kasih ilustrasi, nanti akan saya berikan data mentahnya. Kalau misalnya Anda nanti melakukan penelitian, ya, itu nanti bentuk input datanya kurang lebih akan seperti ini. Ya, ini eh, contoh dataset yang sudah saya buatkan nanti untuk kita latihan melakukan uji statistik. Ya, misalnya ini penelitian tentang anti hipertensi ya. Di situ ada pasiennya ya. Tentunya kalau misalnya Anda nanti ke rumah sakit kemudian ngambil data ke rekam medis itu kan ada nomor rekam medisnya. Nah, itu nggak boleh Anda tampilkan ya, harus disembunyikan ya, meskipun Anda punya data aslinya. Nah, oleh karena itu perlu dikode pasien nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini nanti Anda bikinnya seperti ini. Nah, terus ini ada kelompok. Kelompok itu mungkin ada 1, 2. Nah, ini sudah saya kode, saya coding namanya. Ya, jadi kelompok itu kan misalnya saya atau cerita dari penelitian ini adalah kelompok itu dia mendapatkan obat baru atau obat lama, misalnya begitu. Nah, kalau obat baru saya kode 1, kalau sorry, ya mungkin nanti dilihat catatannya. Eh, kalau obat baru saya kode 1, misalnya obat lama saya kode 2, misalnya begitu, ya. Jadi nanti dikode seperti itu. Nah, pengkodean ini bisa dilakukan secara otomatis, nggak harus satu persatu. Anda kasih kode satu-satu itu malah nanti rentan terhadap kesalahan. Makanya kita punya software Excel, SPSS itu kita manfaatkan ya untuk melakukan pengkodean atau pengkodingan. Ya, itu kelompok kita kode. Jenis obat juga kita kode ya. Misalnya kelompoknya ada obat baru, ada obat lama. Misalnya obat barunya ada beberapa nih. Obat lama ya, misalnya obat lamanya captopril misalnya. Obat barunya misalnya ada lisinopril, ada ramipril misalnya kayak gitu dalam golongan yang sama misalnya gitu. Ya kita kode lagi ya. Captopril 1, ramipril 2, lisinopril 3 misalnya kayak gitu. Nah, itu kita kode. Karena apa? Karena SPSS itu nanti yang bisa dibaca itu
apa secara umum biasanya ya, adalah kode-kode atau dalam bentuk angka begitu. Makanya dalam bentuk teks ya nanti bisa sih dianalisis, tapi nanti biasanya itu akan agak sulit ya untuk di SPSS-nya. Nah, kemudian ada juga data dalam contoh ini ada data jenis kelamin misalnya begitu. Jenis kelamin kan ada dua ya, satu dan dua. Misalnya satu untuk laki-laki dan dua untuk perempuan misalnya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian ada data usia. Ya, ini contoh data mentahnya seperti ini. Usia ketika Anda ngambil data di rekam medis itu ada tanggal lahir begitu ya. Ya, tinggal itu digunakan untuk kita menghitung usia pasien. Nah, kemudian kita masukkan ke situ ya, pasien satu usianya 62, pasien 2 usianya 47. Nah, ya seperti itu. Nah, kemudian systolic blood pressure before ya. Jadi ini adalah tekanan darah sistol ketika pasien itu belum diberi obat, misalnya begitu ya. Kemudian ada systolic blood pressure after. Itu eh, tekanan darah sistol ketika pasien itu sudah diberi obat begitu ya. Sama juga diastolic blood pressure before. Nah, artinya itu tekanan darah diastol pasien sebelum eh, apa diberikan obat, sebelum dilakukan penelitian. Nah, kemudian ada juga diastolic blood pressure setelah. Ya, artinya itu pengukuran tekanan darah dari pasien setelah apa penelitian dilakukan. Kemudian ada juga data komplikasi. Nah, komplikasi ini karakteristik pasien yang mana eh, apakah pasien hipertensi yang masuk ke dalam penelitian itu punya komplikasi atau tidak. Ya, karena seperti ya teorinya begitu ya. Ketika ada suatu komplikasi atau pasien punya komplikasi ketika dikasih obat hipertensi, itu dikhawatirkan bisa mempengaruhi efek dari obat itu sendiri, ya kan? Biasanya kalau orang punya komplikasi itu kan kadang kalau dikasih obat mungkin bisa saja dia karena minum obat komplikasi terus tidak manjur dan seterusnya. Atau misalnya tadi usia gitu ya. Kalau semakin tua mungkin efeknya bisa jadi tidak manjur atau sebaliknya gitu ya, atau lebih lebih manjur gitu ya karena metabolismenya sudah berubah dan seperti itu. Nah, ini adalah contoh data. Jadi nanti kalau Anda melakukan penelitian dalam melakukan tabulasi data, ini namanya tabulasi data ya, atau bukan namanya kita input data gitu. Itu dibuat seperti ini, ya, dibuat dalam satu halaman Excel gitu. Jangan buat beberapa sheet. Ya, kalau di Excel itu kan ada beberapa sheet ya. Nah, itu dibuat dalam satu sheet. Kenapa? Nanti ketika sudah dalam satu sheet, kalau mau dianalisis di SPSS itu enak tinggal kita import. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau kita punya data mentah, kita buat seperti ini. Nah, sekarang kita bicara tentang teori analisis deskriptif ya. Ini adalah gambaran data mentahnya. Nah, kalau misalnya statistik deskriptif itu yang bahas apa, yang ditampilkan apa, yang dideskripsikan apa. Ya, yang pertama adalah tentang ukuran pemusatan. Ya, bagaimana rata-ratanya ya. Kalau misalnya tadi kadar ini ini contoh lain ya, kadar glukosa pasien atau tadi bagaimana usia pasien rata-ratanya berapa ya. Kemudian rata-rata tekanan darah sistol, diastol sebelum dan sesudah itu rata-ratanya berapa. Nah, Anda bisa menggambarkan itu ya. Biasanya itu nanti kalau dalam penelitian itu ditampilkan, kalau deskriptif ini ditampilkan di tabel yang pertama biasanya mengenai karakteristik responden. Biasanya ditanyakan itu ya, agar agar tahu pasiennya itu beda apa enggak karakteristiknya. Nah, saya kan bahas tentang hal itu di analisis statistik bivariat nanti. Kemudian ada juga tentang median. Median itu nilai tengah ya. Misalnya median dari lama rawat inap pasien hipertensi tadi misalnya atau infeksi misalnya.
mediannya tuh berapa lama sih gitu ya nilai tengahnya ya. Selain nilai rata-rata kita juga kadang butuh nilai tengah kalau misalnya datanya nggak terdistribusi normal. Kemudian ada juga modus selain min dan median adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul ya. Karena ini biasanya digunakan untuk melihat seberapa sering sih misalnya ya, obat yang dituliskan dalam satu resep itu biasanya paling sering berapa obat jumlahnya. Apakah dua, tiga, atau berapa? Ya, ada pasien yang dikasih satu, ada yang kasih sampai enam ya kalau penyakitnya komplikasi. Nah, modusnya berapa? Paling seringnya berapa? Nah, itu bisa digunakan untuk analisis ya. Misalnya gini, contoh implementasinya. Kalau misalnya di rumah sakit, Anda kan nanti kalau di rumah sakit menerima resep dari dokter. Nah, kalau pasiennya BPJS itu kan tarifnya ada maksimalnya ya. Kalau misalnya diberikan obat apa yang bagus-bagus gitu ya, yang mahal-mahal dan jumlahnya banyak, nah itu nanti rumah sakit bisa nombok dan menimbulkan kerugian. Nah, oleh karena itu penentuan modus atau min dan median ini penting untuk melihat paling banyak tuh dokter meresepkan berapa obat sih gitu. Kemudian apakah itu benar semuanya perlu kalau misalnya sampai 5 atau 6 obat gitu. Nah, dari situ ketika Anda tahu min, modus dan mediannya, Anda bisa melakukan tindak lanjut. Oh, rata-rata misalnya dikasihnya 5 obat nih. Tapi mediannya berapa? Kemudian modusnya 6 obat. Nah, 6 obat itu apa saja? Dilihat polanya. Oh, ternyata banyak obat yang duplikasi misalnya. Nah, itu kemudian ditindaklanjuti oleh komite farmasi dan terapi ya. Dan terapi sehingga nanti bisa ditindaklanjuti, dikomunikasikan ke dokternya apakah semuanya ini diperlukan. Nah, itu ditanyakan seperti itu sehingga nanti bisa memberikan terapi yang efektif dan efisien. Bisa dilakukan rekomendasi kalau dikurangi kira-kira efeknya berubah nggak, efeknya berkurang nggak. Nah, itu dikomunikasikan berdasarkan data-data min, modus, dan median ini. Ya, itu tentang konsep ukuran pemusatan data. Ada juga penyebarannya, ya. Nah, di dalam konteks ukuran penyebaran, yaitu variasi antar data dan juga dispersion gitu ya, atau dispersinya atau sebarannya. Gini, misalnya obat tadi, resep obat tadi ya, variasinya tinggi nggak untuk pasien dengan indikasi yang sama? Nah, kalau variasinya tinggi, oh berarti mungkin tindak lanjutnya adalah apakah variasi tersebut perlu gitu ya? Kok kadang dikasih lisinopril, kadang dikasih captopril, kadang dikasih yang lain lagi. Nah, apakah itu semuanya perlu begitu? Nah, itu nanti dianalisis range-nya seperti apa dan syukur-syukur bisa dilihat efeknya ya sehingga ketika oh pasien-pasien yang sering dikasih obat tertentu efeknya mungkin lebih terjamin misalnya gitu kan bisa ya. Nah, ini harus dilihat range-nya. Varian ya, varian itu rata-rata kuadrat deviasi. Nah, yang sering kita gunakan adalah standar deviasi. Kalau Anda ingat kemarin saya menyampaikan kalau data continuous atau data numerik atau data kuantitatif itu yang ditampilkan adalah standar rata-rata plus minus standar deviasinya, ya. Nah, misalnya apa? Standar kadar serum obat menunjukkan kestabilan efek, ya. Kemarin saya sudah men-challenge kalau standar deviasi pengennya yang tinggi, yang besar atau yang kecil. Tentunya kita pengen standar deviasinya yang kecil karena variasi efek yang diberikan, yang diperoleh atau yang dialami oleh pasien berarti rendah. Ya, wong pasiennya misalnya awalnya sama-sama 160 misalnya. Kok efeknya bervariasi? Berarti kan obatnya nggak konsisten kan gitu. Ya, apa penyebabnya? Obat nggak konsisten karena obat kan benda mati ya. Nah, itu dianalisis ya, sehingga nanti kita bisa menentukan jangan-jangan karena ada komplikasi tadi. Ya, karena ada komplikasi terus akibatnya ya pasien efeknya bervariasi. Nah, itu ditentukan dari standar deviasi ya. Kalau efeknya atau standar deviasi sorry, kalau standar deviasinya kecil
Oh, berarti efeknya hampir konsisten ini. Berarti bagus obatnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu kan kebijakan. Ya, sehingga standar deviasi dan rata-rata itu menjadi parameter penting untuk kita menentukan tindak lanjut gitu ya. Nah, kalau dua aspek ini, yaitu yang pertama tadi adalah pemusatan dan penyebaran, itu berkaitan dengan data-data yang sifatnya continuous ya, data numerik atau data kuantitatif ya dipakai untuk itu. Kalau kualitatif kan nggak perlu ngitung rata-rata, standar deviasi kan nggak perlu. Nah ini biasanya digunakan untuk data-data yang sifatnya kuantitatif ya, interval atau rasio itu ya. Nah sekarang kita lanjutkan eh, penampilan ya, visualisasi dari data ya, baik data continuous kuantitatif maupun data kategori kualitatif itu mungkin bisa kita visualisasikan ya. Contoh yang pertama, dua yang pertama yaitu histogram dan box plot. Itu digunakan untuk memvisualisasikan data kuantitatif ya. Di situ misalnya kita apa namanya menghitung berapa sering eh, mau mengukur rata-rata tinggi dari pohon ini contohnya. Ini saya ambilnya dari internet ya. Nah, atau misalnya ini itu yang histogram itu yang ini ya, yang paling kiri ini namanya histogram, ini namanya box plot, ini namanya bar chart. Ini mirip sama histogram. Histogram itu biasanya digunakan untuk data continuous. Box plot itu, sorry, bar chart itu digunakan untuk data yang kategori kualitatif tadi ya. Ya misalnya ini ada kategori apa, jumlahnya berapa, kategori apa, jumlahnya berapa. Kalau yang kuantitatif ini biasanya per unit data, data nomor 60 berapa, 65 berapa, 70 berapa, dan seterusnya. Itu. Nah, bisa juga kalau kualitatif Anda kategorikan menjadi dalam bentuk pie chart ya, untuk melihat proporsi ya. Kalau kalau yang ini bar chart itu kan untuk melihat pola. Oh, ada kenaikan nih di apa nih? Ini apa sih? Ya, misalnya ada kenaikan terus nanti pada suatu saat dia akan turun. Itu namanya pola. Ya, Anda bisa membuat pola dari sini. Tapi kalau yang pie chart itu Anda menunjukkan proporsi. Mana yang proporsinya paling besar? Ini misalnya bentuk sediaan. Gel, liposom, other, kombinasi, patch, mikroemulsi, ya, chemical modification, dan seterusnya. Oh, ternyata yang paling banyak yang digunakan dalam bentuk gel. Misalnya kayak gitu. Ya, jadi tergantung Anda nanti ingin menunjukkan pada pembaca itu eh, mana yang utama, apakah proporsi ataukah pola. Ya, jadi kalau misalnya proporsi, jangan pakai bar chart ya, bingung mana nih proporsinya yang paling besar. Nah, Anda nggak bisa nih lihat proporsi di sini ya, karena Anda hanya melihat persentasenya, tapi berkaitan dengan total nggak kelihatan di sini ya, kelihatannya di sini di pie chart. Tapi kalau Anda ingin melihat pola nggak kelihatan pakai pie chart ya, harus pakai bar chart ya, seperti itu. Nah, saya kembali ke data yang sifatnya kuantitatif. Nah, tadi kan ada rata-rata ini yang warnanya kuning, biasanya rata-rata ya untuk box plot dalam bentuk kotak itu kuartil 1 dan 3. Ya, rata-rata median itu kalau misalnya bagus ya dia di tengah sama-sama seperti itu. Nah, ini nilai minimum, ini nilai maksimum dan ada tadi outlier data-data yang dikeluar nilai minimum dan maksimum. Ya, seperti itu. Nah, ini box plot namanya. Ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, yo, ini artinya bagus sekali ya. Dia di tengah, kemudian kanan kirinya sama. Nah, itu dia distribusinya normal. Kita akan bahas itu nanti. Nah, kita lihat contoh aplikasi analisis deskriptif ya. Jadi kalau nanti Anda melakukan penelitian, jangan langsung dianalisis statistik komparatif, korelatif, macam-macam ya. Bagaimana rata-ratanya? Apakah layarnya sudah terlihat lagi? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke, Belum, Pak. mau share screen lagi. Sudah? Sudah ya?
Baik, saya lanjutkan. Tadi sampai sini ya, untuk aplikasi analisis deskriptif itu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya Anda punya data, itu jangan langsung dianalisis, tapi dideskripsikan dulu ya. Deskripsinya berapa, min-nya berapa, standar deviasinya berapa. Kemudian ditampilkan dalam bentuk bar chart atau pie chart. Nah, itu di apa namanya? Ditampilkan dulu begitu. Ya. Nah, kemudian eh misalnya nih kita punya data nih, misalnya dalam bentuk foto ronsen ini data kualitatif ya. Kualitatif kita gambarkan oh apa ada dot gitu ya atau ada pendaran gitu ya, ada apa namanya ya, ada pulau di gambarnya yang harusnya nggak ada. Nah itu berarti oh nanti tindakannya apa ya, jadi dioperasi dan seterusnya. Atau misalnya Anda punya kadar serum paracetamol pada mengukur ya, meneliti kadar serum paracetamol pada 20 pasien ya. Anda punya datanya 15,5 miligram per liter. Standar deviasinya 1,2. Bagaimana Anda menjelaskan data ini ke dokter gitu? Apakah bagus apa tidak gitu? Ya, serum paracetamolnya ini dengan standar deviasi seperti itu ya. Nah, itu Anda perlu memahami itu sehingga nanti bisa digunakan untuk berkomunikasi untuk mengambil tindakan seperti itu. Nah, kalau kalian bisa membaca statistik deskriptif dengan baik, maka kalian bisa memahami cerita di balik data sebelum mengambil tindakan. Ini contohnya keputusan klinis kan begitu. Oke, sebentar saya ulangi untuk slide-nya ini karena tidak. Oke, Em, saya share, ya saya share ulang ya. Oke, oke kita lanjutkan. eh ini tadi sudah. Nah, sekarang kita bahas tentang uji normalitas data ya. Apa sih uji normalitas data itu? Kan kemarin kita sudah mendiskusikan ya bahwa data itu bisa terdistribusi normal kalau bentuknya seperti bel ya atau lonceng ya kalau saya bilang. Nah, kenapa sih itu penting? Nah, saya akan jelaskan di sini betapa pentingnya uji normalitas data ini. Ya, secara teori sih alasannya adalah karena banyak uji statistik klasik yang misalnya di tes ANOVA itu membutuhkan asumsi data yang terdistribusi normal. Ya, karena datanya harus terdistribusi normal dulu. Nah, itu kenapa ya? Jadi itu harus dipastikan dulu. Kemudian uji normalitas membantu memilih metode analisis parametrik dan non parametrik. Ini juga akan saya jelaskan nanti. Nah, sekarang sebelum ke situ, saya akan membahas tentang sampel dan populasi. Kita melakukan penelitian itu kan tidak pada populasi, ya. Nggak mungkin dong kita melakukan penelitian pada populasi, ya. Kenapa? Yang misalnya gini deh, kita mau melakukan penelitian pada mahasiswa farmasi UMP misalnya kayak gitu. Itu ya mungkin sih melakukan pada seluruh mahasiswa di UMP, tetapi kan penelitian itu tugasnya adalah kita mengambil sampel dengan baik yang representatif untuk nanti bisa harapannya mewakili dari populasi itu. Sekarang saya kasih contoh yang cukup mungkin lebih ekstrim ya. Misalnya kita melakukan penelitian di pada pasien hipertensi di rumah sakit umum daerah misalnya Margono kita ambil. Kan nggak mungkin kita ngambil data penelitian pada seluruh pasien hipertensi misalnya pada satu rumah sakit. Karena pasiennya kan nggak datang dalam satu waktu kan begitu. Dan jumlahnya ribuan ya. Itu nggak mungkin melakukan penelitian seperti itu. Pada populasi itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kita biasanya penelitian itu dilakukan pada sampel.
Kita mengambil sampel, terus kita ambil datanya dari sampel ini, kemudian kita bisa simpulkan kira-kira sampelnya ini bisa mewakili populasi enggak? Ya. Nah, untuk sampel ini bisa mewakili populasi, tentunya kan juga harus representatif kan begitu. Ya. Ah, nanti kita bahas representatifnya setelah ini. Tapi eh, saya akan menjelaskan tentang kalau kita mengambil sampel, padahal kita akan mengimplementasikan hasil dari sampel ini pada populasi, atau kita menganggap hasil dari sampel ini adalah hasil populasi, itu namanya inferensial. Ya, jadi dari populasi, kalau kita ambil sebagian itu namanya sampling. Hasil dari sampel ini ketika kita dapat kesimpulan, terus kita anggap sebagai populasi, itu namanya inferensial atau inference. Ya, artinya kita melakukan statistik inferensial. Nah, itu yang menyebabkan itu yang menyebabkan statistik itu penting ya. Statistik khususnya statistik inferensial itu penting. Dan sampling juga penting gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan sampling ya, samplingnya itu harus representatif. Artinya terwakili gitu ya. Nah, kenapa ya? Karena untuk mendapatkan atau mampu melakukan inferensial secara akurat, sampel harusnya representatif. Representatif artinya apa? Artinya adalah one in which each and every member, setiap anggota dari populasi punya kesempatan ya exclusive chance yang sama ya, mutually exclusive chance and equal ya untuk dipilih ya. Jadi makanya kita tidak boleh saya milihnya yang muda-muda aja nggak boleh. Kita milihnya yang tua-tua aja nggak boleh. Kita milihnya yang nggak punya komplikasi saja nggak boleh. Ketika kita melakukan sampel, kita harus mengacaknya, ya harus diacak. Saya ambil berdasarkan nomor. Kita nggak tahu pasien itu akan apakah muda, apakah tua, apakah punya komplikasi, ya, apakah punya penyakit lain dan seterusnya. Itu kita nggak tahu. Makanya itu proses sampling itu penting ya. Nah, prosedur pengambilan sampel itu namanya sampling, dan jumlah sampel yang diambil itu namanya sample size atau besar sampel. Yang biasanya N-nya kecil. Kalau populasi N-nya besar. Ya, jadi nanti kalau misalnya Anda membuat tabel dalam penelitian, N-nya berapa? Nah, N sampel atau N populasi. Kalau N sampel, N-nya kecil. Ya, misalnya 50. Nah, itu sampel, N-nya kecil. Itu ya. Itu yang apa namanya pentingnya sampling yang representatif, karena kita mau menganggap penelitian Anda yang Anda lakukan itu mewakili populasi. Jadi kalau Anda bilang oh, obatnya efektif untuk pasien hipertensi, padahal ngambilnya dari Margono, ya Margono saja atau ya dan sebagian saja dari pasien. Artinya Anda bisa menyimpulkan bahwa obat ini memang efektif untuk seluruh pasien kalau Anda samplingnya benar. Ya, jadi meskipun Anda hanya melakukan penelitian pada sampel, tetapi Anda dengan yakin, dengan mantap bisa mengatakan bahwa itu juga punya efek yang sama pada populasi kalau Anda samplingnya benar, kan begitu. Ya, benar itu apa? Benar itu ya datanya banyak, sampelnya banyak, jumlahnya banyak dan juga representatif, dan juga datanya nanti terdistribusi normal itu tadi. Ya. Nah, sekarang kita itu udah tentang sampel, tentunya kita pengen dapat sampel yang representatif. Nah, sampel ini tentunya ketika kita ukur nanti akan menghasilkan yang namanya distribusi data ya. Nah, distribusi data itu adalah cara menyebarnya nilai-nilai dari sebuah variabel. Misalnya tekanan darah tadi. Dia sebarannya kayak gimana sih gitu ya. Distribusi menggambarkan pola frekuensi data. Apakah terkonsentrasi di tengah, nyebar rata, atau condong ke kanan atau kiri. Saya kasih contoh ilustrasi distribusi tekanan darah misalnya. Sistol dan diastol ya, misalnya seperti itu. Yang sistol agak yang warna biru ya agak tinggi ya 120 per 20 per 80 gitu ya. Nah, itu adalah contoh distribusi. Nah, ini kebetulan nggak ada angkanya, tetapi kita bisa mengilustrasikan misalnya di sini kan rata-rata 80 ya.
80 ternyata yang 80 muncul sekitar berapa ini? 12 misalnya. Kemudian 79 misalnya. Oh, ini 20 lebih. Ini berapa? 81 misalnya. Itu berapa? Nah, ini munculnya berapa kali? Hasilnya berapa kali? Nah, itu diplotkan ya dalam box plot tadi ya, atau histogram tadi, sehingga nanti kita punya distribusi. Nah, distribusi kita buatkan nih, distribusi kurva distribusinya seperti apa? Apakah normal atau tidak? Gitu ya. Nah, dulu saya juga berpikir itu datanya kan ini ada rendah di sini, ada tinggi di sini. Kok kurva distribusinya jadi bagus gini gitu, ya. Nah, itu karena memang kalau misalnya kita pakai manual, ya jadinya nggak akan seperti itu. Tetapi ketika kita pakai software begitu ya, kita minta buatkan kurva distribusinya, dia akan membuatkan dengan adjustment-adjustment tertentu seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan kurva distribusi yang lebih mudah untuk dipahami. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang distribusi normal. Kita bahas dari sisi statistiknya dulu, ya. Dari sisi statistiknya, eh, kenapa kok distribusi normal itu penting gitu, ya. Yang pertama adalah central limit theorem atau teori central limit ini. Taruhlah misalnya ini kan distribusi dari populasi, ya kan? Distribusi populasi itu ada yang normal, memang memang dasarnya sudah normal. Ada yang sama, semua datanya sama. Ada yang skewed ke kiri atau ke kanan atau apa? Serong ya, condong ke kiri atau condong ke kanan. Ada yang acak distribusinya nggak jelas itu. Tetapi kalau di rata-rata, semuanya ini kalau di rata-rata dia ada di tengah kalau di rata-rata. Ya. Ini kalau di rata-rata nilainya ada di tengah, ini di rata-rata nilainya di tengah, ini kalau di rata-rata juga nilainya ada di tengah sini, ini kalau di rata-rata juga nilainya ada di tengah seperti ini. Kalau kita ngambil sampelnya ya dari populasi ini, misalnya kita banyak sekali populasinya. Kalau kita ngambil 10 misalnya, sampel yang sedikit, ini untuk mengilustrasikan bahwa sampel yang diambil itu sedikit. Itu bentuknya mungkin masih mendekati dengan distribusi awalnya. Tetapi kalau semakin besar sampel, itu distribusinya akan menggambarkan distribusi yang sifatnya normal gitu. Dari sampel tadi. Jadi kalau misalnya eh, distribusi dari data itu berdasarkan jumlah sampel yang besar, maka bisa untuk mendapatkan distribusi yang sifatnya normal. Itu teori yang pertama ya. Kemudian eh, ada hukum akar kuadrat ya. Misalnya standar deviasinya 15. Kalau sampelnya cuma satu, standar errornya adalah error 15. Tentunya kalau error semakin tinggi berarti sebarannya semakin besar, datanya semakin jelek kan begitu. Kalau kita tambahkan jumlahnya, kita apa ambil 4 atau 4 kalinya, ternyata errornya turun separuhnya. Kita ambil 4 kalinya lagi, turun lagi separuhnya. Nah, itu menunjukkan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, mengkalikan 4 jumlah sampel itu bisa menurunkan error sampai setengah. Gitu ya, menurunkan standar error sampai setengah. Jadi, semakin tinggi sampelnya itu semakin sedikit error. Maksudnya error ini apa sih? Error terhadap populasi begitu. Ya, error terhadap populasi. Ya, representativeness tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ilustrasinya nih. Kalau misalnya central limit theorem itu, kalau semakin rendah, distribusinya errornya itu jadi semakin lebar. Ya, Anda lihat. Kalau N-nya 10, ini SD-nya bisa sampai sini. Jelek datanya, kan gitu. Kan kemarin kita pengennya punya data yang distribusi, standar deviasinya yang kecil kan. Kalau N-nya kita tambahin 30, dia jadi lebih pendek. Artinya obatnya tuh kalau kita kasih orang ke banyak orang, itu efeknya konsisten gitu. Nah, kalau misalnya N-nya lebih besar lagi, nah lebih pendek lagi gitu. Ya, sehingga eh, efek yang diperoleh jadi lebih konsisten begitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kenapa distribusi normal itu penting? Ada teori lain. Yang kedua adalah jumlah sampel. Law of large number. Ya, dengan
bertambahnya sampel, rata-rata dari sampel itu mendekati rata-rata dari populasi. Misalnya, ya, populasi dengan rata-rata populasinya 173,3. Ternyata kalau sampelnya satu, rata-ratanya ya jauh dari 173,3. Rata-ratanya 10, ternyata ketemunya ya masih agak jauh naik turun gini. Tetapi kalau sampai 10.000, ternyata pengumpulan datanya itu rata-rata dari sampel, sorry, ini populasi ya. Ini rata-rata sampel itu mendekati rata-rata dari populasi. Makanya grafik ini, ini rata-rata sampel mendekati rata-rata populasi yang merupakan garis lurus ini. Makanya itulah pentingnya ya jumlah sampel yang besar. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan uji normalitas? Kalau Anda punya data, kan pengen tahu tuh datanya terdistribusi normal atau tidak. Itu bisa pakai visual, bisa pakai statistik. Histogram ini yang Anda lihat di kanan itu adalah histogram. Ya, jadi pakai bar seperti itu ya, di plot satu per satu. Ya, Anda nggak perlu melakukan sendiri, pakai Excel atau SPSS sudah bisa diminta untuk membuatkan histogramnya. Ya, atau box plot. Box plot nanti ada saya tampilkan, ada QQ plot. Ya, atau pakai uji statistik, ada pakai yang Sapirowicz, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Anderson-Darling. Kalau saya pakai dua yang pertama. Kalau sampelnya lebih dari 30 atau 50 pakai KS, Kolmogorov Smirnov. Tapi kalau sampelnya sedikit di bawah 30 atau di bawah 50 pakainya Sapirowicz ya. Eh, itu uji statistik yang kita gunakan untuk ngecek apakah data Anda, data continuous, data kuantitatifnya itu terdistribusi normal atau tidak. Oke. Eh, kita lanjutkan. Itu tadi yang namanya histogram. Ini adalah box plot ya, sama seperti tadi ya, box plot. Jadi kalau seperti ini bagus di tengah. Ya, ini korelasi antara histogram dengan box plot tuh seperti ini. Kalau box plotnya normal, dia rata-rata di tengah, kotaknya kanan kiri sama, garisnya kanan kiri sama. Kalau misalnya dia skewed kiri, positif ke kiri, artinya rata-ratanya sebelah kiri ya, dan garisnya lebih pendek di kiri. Kalau negatif seperti di kanan, seperti itu. Ya. Jadi Anda bisa melihat apakah distribusinya normal atau tidak ya. Kalau dari box plot ya harus dilihat oh dia di tengah atau tidak kan begitu. Kalau dia ke kiri atau ke kanan, antara kanan panjang kanan dan kiri atau letak rata-ratanya nggak di tengah, itu berarti dia tidak terdistribusi normal. Gitu ya. Ini kemudian QQ plot. Nah, ini korelasi antara box plot, sorry ini histogram, box plot dan juga QQ plot. Jadi kalau histogramnya normal, box plotnya juga normal, begini gambar QQ plotnya. Ya, ini di SPS sendiri ditampilkan semua kalau Anda melakukan analisis distribusi, analisis normalitas distribusi. Ditampilkan semua. Jadi, kenapa kok ditampilkan semua? Karena ya penting, ya. Harus melihat. Jadi, visualisasi itu penting karena kita bisa menilai, ya. Takutnya nanti kalau pakai yang box plot tok, nanti yang dua nggak dilihat, takutnya kita salah interpretasi. Tapi kalau kelihat tiga-tiganya, itu membuat kita jadi lebih mantap. Nah, lebih mantap lagi kalau misalnya pakai tadi uji statistik untuk tes normality gitu. Ya. Nah, kemudian balik lagi, siapa yang butuh uji normalitas? Tentunya tidak semua. Itu hanya data numerik saja, ya, interval atau rasio, ya. Karena nanti berkaitan dengan uji statistiknya. Nah, kemudian kalau datanya rasio, kita bisa melakukan analisis statistik yang parametrik. Saya pernah menyinggung bahwa data itu ada kastanya, analisis statistik itu juga ada kastanya. Nah, statistik parametrik ini merupakan kasta tertinggi ya untuk data, maka tapi ada punya syarat gitu ya. Syaratnya apa? Datanya numerik, interval atau rasio. Kemudian jumlah sampelnya besar, di atas 30 atau 50. Semakin besar semakin bagus. Kemudian syaratnya yang ketiga adalah datanya terdistribusi normal. Kalau
tiga-tiganya terpenuhi, maka kita boleh melakukan analisis statistik yang parametrik. Ya, analisis statistik yang parametrik. Nah, apa itu analisis statistik parametrik? Ya, tergantung riset questionnya. Ya, kita peneliti. Jadi ini adalah tabel. Ini saya ambil dari bukunya Sofiuddin Dahlan. Beliau penekun statistik ke Indonesia yang luar biasa ya, meletakkan dasar-dasar statistik sehingga memudahkan banyak orang untuk memahami statistik ini. Ya, beliau membuat tabel ini untuk memudahkan kita, terutama saya, memahami statistik. Dengan tabel ini, hampir pasti kalau kita tahu jenis data, itu kita nggak akan salah memilih analisis statistik. Ya, nah, hipotesis testing atau tadi ya inferential statistik ya, apakah kita mau melakukan komparasi, membandingkan, atau mau melihat korelasinya? Nah, kebetulan di sini saya akan fokus di komparatif ya, komparatif meskipun nanti juga korelasi diberikan oleh dosen yang lain. Nah, maksudnya bedanya apa? Misalnya gini loh, tekanan darah sebelum. Tadi kan ceritanya ada pasien yang dapat obat baru dan obat lama. Nah, apakah kondisi pasien ketika di awal obat itu diberikan itu kondisinya sama enggak? Nah, kondisi apa? Misalnya usia. Apakah usia pada kelompok pasien yang eh, mendapatkan obat baru dengan pasien yang mendapatkan obat lama itu usianya sama enggak? Ya, kemarin saya sudah singgung ya. Misalnya angkanya mesti beda, tapi bedanya signifikan atau tidak kan gitu. Karena saya sudah singgung. Nah, itu contoh analisis statistik yang komparatif. Kita membandingkan beda atau tidak, ya. Nah, itu nanti besok kita akan bahas tentang ini secara lebih mendetail. Ya, jadi komparatif, intinya membandingkan. Kemudian yang analisis yang lain adalah korelatif, melihat korelasi. Misalnya gini, apakah pemberian obat dengan dosis yang lebih tinggi menyebabkan efek yang lebih baik, misalnya begitu. Ya, itu analisis korelatif. Ya, ada korelasinya. Oh, ternyata dosis berkorelasi, misalnya ada korelasinya. Oh, dosis berkorelasi dengan efek. Atau tidak ada korelasinya, misalnya dosisnya mau ditinggiin, direndahin, ternyata efeknya sama aja. Oh, berarti dosis tidak mempengaruhi efek, yang mana jarang ya, masa dosis nggak mempengaruhi efek kan gitu. Nah, yang analisis parametrik yang boleh digunakan, yang merupakan analisis parametrik itu yang mana? Yang ini, independent t-test, one way ANOVA, dependent t-test, repeated ANOVA, Pearson, itu merupakan analisis korelatif. Ya, ini analisis bivariat ya, yang cuma ngomongin dua variabel begitu. Ya, apakah dosis dengan efek, apakah tadi eh, kelompok dengan eh, usia gitu-gitu ya. Itu analisis komparatif ya, dan juga korelatif ya. Nah, ini adalah uji-uji untuk analisis bivariatnya. Nah, nanti kalau Anda ingin melakukan pengujian normalitas data, kalau pakai software itu di PSPSS, kliknya Analyze, Deskriptif, terus Explore. Di situ ada uji KS, uji apa tadi, Sapirowik ya, dua itu terutama. Kalau Anda pakai softwarenya OR, itu tes ngetiknya itu eh, apa codingnya itu. Kalau pakai Excel ya ada, silakan Anda cari. Saya jarang menggunakan ini, biasanya yang paling mudah ya pakai SPSS karena sudah disiapkan tombol-tombolnya untuk tinggal kita mengeklik gitu. Ya. Nah, ada permasalahan ya, kesalahan umum dan tips yang berkaitan dengan uji normalitas ini. Nah, apa yang pertama adalah salah tafsir terhadap p-value. Kok bisa? Kalau kemarin kita bahas tentang p-value, itu kalau yang beda signifikan itu kan kalau yang lebih kecil ya. Kalau normalitas dikatakan normal itu kalau p-value-nya kebalikan. Kalau lebih tinggi daripada 0,05 itu baru dikatakan normal itu. Kalau lebih kecil berarti nggak normal. Nah, kemudian kesalahan yang kedua tergantung pada angka. Udah mentang-mentang pakai uji statistik,
Kalau lebih besar dari 0,05 normal, kalau kurang tidak normal. Terus mengabaikan plot itu juga nggak baik ya. Jadi harus dikonfirmasi, harus dicek ulang di menggunakan plot ya, menggunakan gambar tadi. Entah itu histogram, apakah QQ plot, apakah box plot, kan gitu, dipakai semua. Kemudian tidak mempertimbangkan ukuran sampel ya. Sampelnya cuma 20 pakai uji normalitas, nggak usah itu jelas nggak bisa parametrik, harus non parametrik. Akibatnya apa sih? Saya kembali ke sini. Kalau syarat parametrik, 3 syarat parametrik ini nggak ketemu, ya harus ujinya harus pakai yang bawahnya, nggak boleh pakai yang atas. Ya, harus pakai yang bawahnya. Oke, yang mana itu kastanya lebih rendah dibandingkan kasta yang parametrik yang merah itu. Nah, kesimpulannya statistik deskriptif merupakan langkah awal dalam memahami data ya. Karena kita bisa memahami data yang kita miliki itu seperti apa. Kemudian uji normalitas penting untuk memilih metode analisis ya seperti tadi, dan juga gunakan visual statistik untuk keputusan menentukan uji normalitas itu apakah normal atau tidak. Nah, itu mungkin untuk eh, materi pada siang hari ini, teorinya begitu ya. Nah, nanti saya sampaikan apa saya siapkan untuk yang prakteknya.